Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang, agar menyembah Engkau ya Bapa dan berbakti pada hari Sabat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 29 September 2025 berjudul Tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ayatnya Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada perselisihan antara Allah dengan penduduk dunia ini. Setan telah datang kepada mereka dengan menyamar sebagai malaikat terang, dan di bawah arahannya mayoritas orang Kristen sujud di kuil-kuil penyembah berhala dan menyembah dewa yang tidak dikenal. Umat manusia melanggar hukum Allah dan menentang kehendaknya. Hukum ini mengungkapkan kepada dunia sifat-sifat karakter Allah, dan tidak sedikit pun darinya dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dalam kondisi kejatuhannya. Namun Allah memberikan kepada pria dan wanita bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia mengasihi mereka, dan bahwa keadilan adalah dasar taktanya dan bukti kasih-Nya. Ia menanggung hukuman pelanggaran, tetapi membiarkannya menimpa pengganti, yaitu anak tunggalnya. Allah tidak dapat menghapuskan hukum-Nya untuk menyelamatkan umat manusia, karena hal itu akan mengabdikan pelanggaran dan menempatkan seluruh dunia di bawah kendali setan. Namun Ia begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam karunia yang luar biasa ini ditunjukkan ke dalam kebaikan Allah,
Ia begitu mengasihi orang berdosa sehingga ia menyerahkan dirinya di dalam anaknya agar mereka memiliki kesempatan lain, pencobaan lain, kesempatan lain untuk menunjukkan ketaatan mereka. Ia begitu mengasihi pria dan wanita sehingga untuk menyelamatkan mereka ia memberikan anaknya kepada dunia, dan dalam karunia itu ia memberikan seluruh surga. Inilah satu-satunya syarat yang dapat Allah berikan. Melalui karunia ini, sebuah jalan disediakan bagi orang berdosa untuk kembali kepada kesetiaan mereka. Allah memanggil semua orang untuk memandang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus mengangkat rasa bersalah karena dosa dari orang berdosa, menempatkan dirinya di bawah kutukan Sang Pemberi Hukum. Ia datang ke dunia ini untuk menjalankan hukum dalam kemanusiaan agar tuduhan setan bahwa manusia tidak dapat menaati hukum Allah dapat dibuktikan salah. Ia menaati hukum dalam kemanusiaan, dan ketika ia dituduh secara palsu oleh orang-orang Farisi, ia berpaling kepada mereka, bertanya dengan suara penuh otoritas dan kuasa, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Ia datang untuk menyatakan kepada alam semesta surgawi, kepada dunia yang belum jatuh, dan kepada orang-orang berdosa bahwa setiap penyediaan telah dibuat oleh Allah demi umat manusia, dan bahwa melalui kebenaran Kristus yang diberikan, semua orang yang menerimanya dengan iman dapat menunjukkan kesetiaan mereka dengan menaati hukum. Ketika orang berdosa yang bertobat menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Manuskrip 63 1897. Terima kasih. Terima kasih atas penatalanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali paragraf 2 dari renungan pagi hari ini yang berkata, ada perselisihan antara Allah dengan penduduk dunia ini. Setan telah datang kepada mereka dengan menyamar sebagai malaikat terang, dan di bawah arahannya, mayoritas orang Kristen sujud di kuil-kuil penyembah berhala dan menyembah dewa yang tidak dikenal. Ini kutipan yang menarik, sebab dikatakan mayoritas orang Kristen berbakti di kuil-kuil penyembah berhala dan menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Saat dikatakan mayoritas, artinya kebanyakan orang Kristen menyembah berhala. Bukankah Kristen artinya pengikut Kristus? Namun mengapa mereka sembah berhala? Kutipan ini diambil dari manuskrip 63 tahun 1897 paragraf 24 yang merupakan sumber dari renungan pagi hari ini. Jika kita baca keseluruhan paragraf, maka isinya yang berikut ini. Jika manusia selalu menaati perintah keempat, tidak akan ada lagi orang kafir atau ateis di dunia kita. Semua orang akan mengakui dan menghormati kuasa Sang Pencipta. Artinya, kutipan ini berbicara tentang hari Sabat. Dan memang, jika saudara membaca manuskrip 63 tersebut, berbicara tentang hari Sabat, hari ke-7, sesuai hukum keempat dari 10 hukum. Itu sebabnya dalam paragraf 7 dikatakan, mereka yang mengabaikan Sabat Tuhan untuk menguduskan hari pertama dalam seminggu, mempersembahkan api yang asing kepada Tuhan. Itu adalah Sabat yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Artinya, hari Minggu adalah Sabat asing, sebab Tuhan tidak memerintahkan umat-umatnya berbakti pada hari Minggu. Sabat Tuhan adalah hari Sabtu. Nyonya White bersaksi berikut ini dalam suratnya nomor 163 tahun 1904 paragraf 4. Ketika saya membaca hukum keempat tersebut, mereka berkata, ya, tetapi hari Minggu adalah hari ke-7. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa hari Minggu adalah hari pertama, dan bahwa hari yang disebut Sabtu oleh dunia adalah hari ke-7. Kemudian saya membaca 6 ayat terakhir dari Keluaran pasal 31,
di mana Sabat dengan jelas ditetapkan sebagai tanda antara Allah dan umat-Nya. Dengan jelas, Nyonya White menyatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Karenanya, Sabat Tuhan adalah hari Sabtu dan Sabat asing adalah hari Minggu. Nah, mengapa mayoritas orang Kristen yang berbakti pada hari Minggu disebut oleh roh nubuat menyembah berhala atau ilah yang tidak dikenal? Berikut penjelasan dari Katekismus yang terdapat dalam Advent Review and Sabbath Herald, volume 13, tanggal 16 Desember tahun 1858, halaman 30, paragraf 16. Beberapa mengatakan hari itu diubah oleh Konstantin, tetapi bacalah pernyataan berikut dari Douay Catechism, halaman 143. Pertanyaan, apakah hari Minggu itu atau hari Tuhan secara umum? Jawab, ini adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karenanya hari Minggu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi suci. Gereja Katolik menjelaskan bahwa hari Minggu dipersembahkan untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci. Dan hari Minggu tersebut dibawa dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, yaitu hari matahari, di mana hari Minggu menjadi kudus. Jadi, ada hubungan antara hari Minggu yang adalah hari Dewa Matahari dengan Allah Trinitas. Dan penyembah Trinitas adalah mayoritas orang Kristen di dunia ini. Padahal, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 279 paragraf 4. Allah tidak dapat menghapuskan hukumnya untuk menyelamatkan manusia, karena hal itu akan mengabadikan pelanggaran dan menempatkan seluruh dunia di bawah kendali setan. Namun Ia, yaitu Allah, Allah Bapa, begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam karunia yang luar biasa ini ditunjukkan kedalaman kebaikan Allah. Ia begitu mengasihi orang berdosa sehingga Ia menyerahkan dirinya di dalam anaknya, agar mereka memiliki kesempatan lain, pencobaan lain, kesempatan lain untuk menunjukkan ketaatan mereka. Hukum keempat tentang hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh, tidak dihapuskan. Tidak ada perintah Allah yang menggantikan hari ketujuh kepada hari pertama, atau hari Sabtu ke hari Minggu. Tidak ada. Bahkan Allah Bapa rela menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita yang telah melanggar hukum. Artinya, Yesus juga mati bagi mayoritas orang Kristen yang berbakti hari Minggu, agar mereka punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Sabat Tuhan, yaitu hari Sabtu. Nah, yang menarik adalah gereja Advent yang sekarang ini, meski berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, tetapi menyembah Trinitas, yang adalah Allah yang disembah pada hari Minggu. Apakah mereka punya harapan untuk bertobat? Oh ya, masih ada harapan dan kesempatan untuk gereja Advent yang sekarang ini kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata tentang Yesus. Christ Triumphant halaman 29 paragraf 6 yang berbunyi, Ia, yaitu Yesus, menaati hukum dalam kemanusiaan, dan ketika Ia dituduh secara palsu oleh orang-orang Farisi, Ia berpaling kepada mereka bertanya dengan suara penuh otoritas dan kuasa, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus tidak berbuat dosa, sebab Yesus turut hukum dengan sempurna. Perhatikan, Keluaran 20 ayat 2 dan 3 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 21 dan 22, Yesus menyatakan, kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami, artinya termasuk Yesus, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus tidak melanggar hukum pertama dan sembah Allah Bapa. Yesus tidak menyatakan Trinitas kepada perempuan Samaria, tetapi Allah Bapa. Dan Yesus tidak sembah Trinitas, tetapi sembah Allah Bapa. Kemudian, Keluaran 20 ayat 8 berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Dan Yesus dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan, Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus berbakti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, dan agar umat manusia kembali kepada Bapa dan berbakti pada hari Sabat, Yesus rela mati tertikam di kayu salib, agar barang siapa yang percaya kepada Yesus menjadi juru selamat pribadinya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karenanya, hai umat-umat yang sembah Trinitas dan berbakti pada hari Minggu, bertobatlah, kembalilah kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan sembahlah Dia pada hari Sabtu, hari Sabat, di dalam Anaknya yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang vital pada pagi hari ini. Allah Bapa tidak menghapus hukumnya, tetapi mengaruniakan Anaknya mati bagi kami. Dan karenanya hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu yang adalah hukum Allah tidak dihapuskan, tidak diganti. Oleh sebab itu kiranya melalui kehidupan kami masing-masing dan dikuasai oleh Roh-Mu ya Yesus, kami menjadi saksi bagi dunia agar mereka dan termasuk gereja Advent yang sekarang ini kembali kepadamu ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan menyembah Engkau pada hari Sabat, hari Sabtu di dalam Anak-Mu. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, semakin banyak umat yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.